Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Adhayani, NIM N014201015 dari kelas B, Program Studi Profesi Apoteker Angkatan 63 Universitas Hasanuddin. Saya akan melakukan pelayanan informasi obat terkait penggunaan obat pada ibu hamil dan ibu menyusui. Mengapa hal ini menjadi penting? Karena selama masa kehamilan dan menyusui, ibu dan janin adalah unit fungsi yang tidak terpisahkan. Kesehatan bagi ibu hamil dan ibu menyusui adalah persyaratan yang sangat penting untuk fungsi optimal dan perkembangan dari bayi dan janin yang dikandungnya. Kita tidak memungkiri bahwa ketika hamil dan menyusui, seorang ibu dapat mengalami berbagai keluhan atau gangguan kesehatan lainnya yang tentunya membutuhkan obat. Namun, sangat disayangkan, banyak ibu hamil yang menggunakan obat dan suplemen pada periode pembentukan organ janin sedang berlangsung, sehingga resiko terjadinya cacat janin itu lebih besar. Karena perlu diketahui bahwa banyak obat dapat melintasi plasenta, maka penggunaan obat pada masa kehamilan itu perlu berhati-hati, utamanya pada trimester pertama. Obat dapat menyebabkan cacat lahir atau teratogenesis, dan risiko terbesarnya adalah pada kehamilan 3-8 minggu. Selama trimester kedua dan ketiga, obat juga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan secara fungsional pada janin atau dapat meracuni plasentanya. Juga fenomena yang terjadi, banyak ibu hamil sedang menyusui tetapi menggunakan obat. Tentunya ini dapat memberikan efek yang tidak dikehendaki bagi bayi yang disusuinya. Misalnya keracunan yang terjadi pada bayi. Hal ini terjadi jika obat bercampur dengan ASI secara farmakologi dalam jumlah yang signifikan. Konsentrasi obat pada ASI, misalnya iodida, yang dapat melebihi yang seharusnya ada di plasenta, sehingga yang pada awalnya merupakan dosis terapi pada ibu, namun dapat menyebabkan keracunan pada bayinya. Sehingga hal ini penting untuk pemahaman yang baik mengenai obat apa saja yang relatif tidak aman atau hingga harus dihindari selama kehamilan atau menyusui, agar tidak merugikan ibu dan janin yang dikandungnya atau bayinya yang sedang disusui. Adapun kriteria ibu hamil dan menyusui yang penting mendapatkan prioritas untuk dilakukan telaah ulang terkait regimen pengobatannya. Yang pertama adalah ibu yang mendapatkan 5 macam obat atau lebih dalam sehari, kemudian mendapatkan obat dengan regimen yang kompleks atau obat yang memiliki resiko yang tinggi untuk mengalami efek samping yang serius. Kemudian yang ketiga, mengalami 3 penyakit atau lebih. Yang keempat, mengalami gangguan kognitif atau tinggal sendiri. Yang kelima, tidak patuh dalam mengikuti regimen pengobatan. Yang keenam, akan pulang dari perawatan di rumah sakit. Yang ketujuh, berobat pada banyak dokter. Yang kedelapan, mengalami efek samping yang serius atau alergi. Nah, ada obat yang boleh digunakan selama masa kehamilan. Tapi harus memiliki persyaratan. Yang pertama, harus dipertimbangkan perawatannya pada masa kehamilan, penggunaan obatnya, yaitu kita telah ditentukan oleh FDA bahwa obat terdapat kategori-kategori tertentu untuk ibu hamil, yaitu kategori A, B, C, D, dan X. Yang relatif aman adalah obat dengan kategori A, yang bisa juga ditolerir ada obat dari kategori B, C, dan D harus dilakukan pemantauan atau monitoring, sedangkan kategori X itu harus dihindari. Nah, yang bisa menentukan bahwa obat itu aman maupun tidak bagi ibu hamil atau mengetahui kategori A, B, C, D, dan X-nya adalah seorang dokter atau apoteker, sehingga sebaiknya ketika ibu hamil mengalami keluhan atau gangguan kesehatan lainnya harus melakukan konsultasi ke dokter dan konsultasi ke apoteker terkait obatnya. Selanjutnya adalah syaratnya adalah obat hanya diresepkan kepada wanita hamil jika
yang diperoleh pada ibu diharapkan lebih besar dibandingkan resiko yang terjadi pada janin. Misalnya, seorang ibu hamil yang mengalami epilepsi. Resiko yang terjadi mungkin lebih besar ketika tidak ditangani karena bisa menyebabkan kejang pada ibu dan janinnya. Maka itu lebih baik terapi dengan obat anti epilepsi dibandingkan potensi terjadinya kerusakan pada janin. Karena itu lebih besar, maka sebaiknya diterapi dengan pengobatan anti epilepsi tersebut. Kemudian, sedapat mungkin segala jenis obat dihindari pemakaiannya selama trimester pertama kehamilan. Kemudian, apabila diperlukan, lebih baik obat-obat yang telah dipakai secara luas atau aman penggunaannya diberikan pada ibu hamil. Hindari penggunaan obat baru atau yang belum pernah diuji secara klinis. Gunakan obat dengan dosis yang efektif dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kemudian, hindari polifarmasi dan pertimbangkan adanya penyesuaian dosis dan pemantauan pengobatan pada beberapa obat, misalnya phenytoin dan lithium. Kemudian, obat pada masa menyusui juga harus memenuhi syarat. Yang pertama, penggunaan obat yang tidak diperlukan sebaiknya dihindari, dan jika memang diperlukan sebaiknya diperhatikan perbandingan antara manfaat atau risiko yang dapat diterima oleh ibu maupun bayinya. Kemudian sebaiknya obat yang digunakan adalah obat yang aman dan tidak membahayakan bagi bayinya. Selanjutnya, pertimbangkan dengan hati-hati pada penggunaan obat pada bayi yang neonatus atau bayi yang lahir dalam keadaan prematur, karena memiliki resiko yang lebih besar paparan obat melalui ASI-nya. Hal ini karena fungsi ginjal dan hati yang belum berkembang, sehingga resiko terjadinya penumpukan obat itu lebih besar. Selanjutnya, syaratnya adalah harus pilih rute pemberian dan pembagian obat yang menghasilkan jumlah kadar obat yang terkecil yang sampai pada bayinya. Kemudian, hindari atau hentikan sementara menyusui ketika menggunakan obat. Selanjutnya, jika suatu obat digunakan selama menyusui, maka bayi harus dipantau secara cermat terhadap efek samping yang mungkin terjadi. Dan yang terakhir adalah sebaiknya hindari obat baru yang dapat beresiko terhadap bayi yang disusuinya, atau hindari obat yang memiliki sedikit data. Yang paling penting terhadap penggunaan obat ibu hamil dan ibu menyusui adalah sebaiknya ketika mengalami gangguan atau keluhan dikonsultasikan ke dokter atau konsultasikan kepada apoteker terkait penggunaan obatnya. Baik, itu yang dapat kami sampaikan terhadap pelayanan informasi obat untuk ibu hamil dan menyusui. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.